Hai anak-anakku tersayang, bertemu lagi dengan Teacher Tirsa di tema 2, subtema 2. Selalu berhemat energi, manfaat energi di kelas 4. Apa kabarnya kalian? Mudahan selalu sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apa yang kalian ketahui tentang kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada daerah yang tertutup, dan ada pula yang digenangi oleh air. Kenampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk wilayah daratan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan plato. Pada peta biasanya berwarna coklat. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Dataran yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Pantai Kasih di Aceh, dan sebagainya. Yang keempat adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Kerinci di Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Gunung tidak berapi yaitu gunung yang sudah tidak aktif. Gunung tidak berapi ini disebut juga gunung mati. Contohnya Gunung Muria di Jawa Tengah, Gunung Tambora yang berada di Nusa Tenggara Barat. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Selain karena udaranya sejuk, juga karena pemandangannya sangat indah. Contoh Pegunungan Kendeng di Jawa Barat, Pegunungan Jayawijaya di Papua. Berikutnya adalah Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang ada di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Biasanya, wilayah Tanjung dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Kita lanjutkan ke wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan daratan. Pulau-pulau yang ada di Indonesia dikelilingi oleh perairan. Wilayah perairan yang pertama adalah laut. Pernahkah kalian pergi ke laut? Bagaimana perasaan kalian?
Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Air laut terasa asin karena mengandung garam. Laut yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu laut dangkal dan laut dalam. Berikutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Indonesia banyak memiliki selat. Selat-selat tersebut menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Kita lanjutkan ke teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Pada umumnya, teluk ini digemari oleh wisatawan. Oleh wisatawan, teluk menjadi tempat wisata yang indah dan menarik. Kenampakan wilayah perairan berikutnya adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir di daratan. Air sungai mengalir dari hulu menuju hilir. Sumber air sungai berasal dari mata air hujan, dan campuran. Jenis sungai ada yang besar serta panjang dan sempit serta pendek. Selanjutnya adalah danau. Danau merupakan cekungan berisi air yang luas. Danau biasanya dikelilingi oleh dataran. Danau ada dua, yaitu dibuat oleh manusia dan terbentuk oleh alam. Danau yang dibuat manusia disebut danau buatan. Adapun danau yang terbentuk oleh alam disebut danau alami. Danau memiliki ukuran besar dan kecil. Danau dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, pengairan, dan lain sebagainya. Yang membedakan danau dengan sungai adalah danau ada yang terletak di dataran rendah dan dataran tinggi. Itulah pembelajaran kita kali ini. Selalu aktif ya menyimak pembelajaran. Sampai jumpa lagi.